Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Ini adalah rumus soal nomor 1, yaitu EUQ sama dengan Q bintang sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi C. Sebelumnya diketahui yaitu R merupakan 50 kali 30 kali 12 sama dengan 18.000. C merupakan 5.000 dan S merupakan Rp200.000. Dan ini adalah jawaban penyelesaiannya, yaitu EUQ sama dengan Q bintang sama dengan akar 2 kali 18.000 dikali 200.000 dibagi 5.000. Menghasilkan sama dengan akar 7.200.000 rupiah dibagi 5.000. Dan menghasilkan sama dengan akar 1.440.000 rupiah. Dan akar 1.440.000 rupiah ini menghasilkan 1.200. Oke, kemudian kita akan menghitung TIC-nya. Ini adalah rumus TIC. TIC sama dengan dalam kurung R dibagi Q bintang dikali S ditambah dalam kurung lagi EUQ dibagi 2 dikali C. Sama dengan, ini kita masukkan ya, dalam kurung 18.000 dibagi 1.200 dikali 200.000 ditambah dalam kurung lagi 1.200 dibagi 2 dikali 5.000. Oke, hasilnya sama dengan 15 dikali 200.000 ditambah 600 dikali 5.000. Ketemu hasil 3 juta ditambah 3 juta. Dan hasil akhirnya adalah 6 juta rupiah. Oke, setelah menghitung EUQ dan TIC, kita akan menghitung ROP. Ini adalah rumus ROP. ROP sama dengan dalam kurung lead time dikali kebutuhan ditambah safety stock sama dengan dalam kurung 6 kali 50 ditambah dalam kurung lagi 5.000 dikali 15 sama dengan hasilnya 300 ditambah 75.000 sama dengan hasil akhirnya 75.300 rupiah. Oke, jadi kesimpulannya nomor 1 ini adalah jadi dilakukan pemesanan kembali saat 75.300 rupiah. Nomor 2, diketahui S 15.000, C 2.000, R sama dengan 15.000 kali 30 kali 12 sama dengan 5.400. R sama dengan 5.400 dibagi 365 sama dengan 14.794 sama dengan dibulatkan 15.000. Mencari EUQ sama dengan Q akar 2 kali 15.000 kali 4.000 dibagi 2.000. Ini dikali dulu, hasilnya 120 juta dibagi 2.000, hasilnya akar 60. Dibulatkan, dikecilkan menjadi 245. Mencari ROP, line time dikali kebutuhan ditambah safety stock. 5 kali 15.000 ditambah 2.000 kali 10. Ini dikalikan dulu menjadi 75.000 ditambah ini dikalikan menjadi 20.000, hasilnya ditambah 95.000. Mencari TOC sama dengan R dibagi Q kali S. 15.000 dibagi 245 dikali 4.000, hasilnya 244.897 dibulatkan menjadi 245.000. Selanjutnya mencari TCC sama dengan EUQ dibagi 2 dikali C. 245 dibagi 2 dikali 2.000, hasilnya 245.000. TOC ditambah TCC sama dengan 245.000 ditambah 245.000, hasilnya 490. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 3.
diketahui keuntungan masing-masing karyawan untuk setiap produk. Yang pertama, karyawan A 15, 42, 38, 54, 29. Yang kedua, karyawan B 45, 19, 27, 32, 20. Yang ketiga, karyawan C 21, 30, 41, 39, 23. Yang keempat, karyawan D 39, 28, 26, 22, 29. Oke, kita akan masuk ke tahap penyelesaiannya. Di sini sudah tersedia tabel, yaitu ada tugas objek, jas, kemeja, rok, blouse, dan celana. Di tugas objek ini ada karyawan A, karyawan B, karyawan C, karyawan D. Nah, di sini kita pakai dummy karena jumlah karyawan dan produk tidak sama, yaitu 4:5. Oke, kemudian hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ambil angka yang terbesar. Ini. Di baris A, angka terbesarnya yaitu 54. 54 ini kita kurangi di baris ini. Oke. 54 kurangi 15 yaitu hasilnya 39. 54 dikurangi 42 hasilnya 12. 54 kurangi 38 hasilnya 16. 54 kurangi 54 hasilnya 0. Dan 54 kurangi 29 hasilnya 25. Nah, kemudian kolom B juga kita cari angka yang terbesarnya. Di baris B angka terbesarnya yaitu 45 ini. Nah, kemudian kita kurangi lagi seperti yang A. Nah, begitu juga yang karyawan C, karyawan D, dan dummy. Itu seperti itu seterusnya. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini lalu kita tarik garis seperti ini ya. Kita tarik garis ini. Oke. Nah, kita tarik garis optimal atau garis horizontal vertikal di jas, rok, blouse, dan di daminya. Karena jumlah garis-barisnya tidak sama, maka kita tabel ini sudah optimal. Ya, kita bisa tarik garis seperti ini ya. Dan ini tabelnya sudah optimal. Oke, maka kita dapat tentukan penugasannya. Nah, ini adalah jadwal penugasan. Oke, jadi karyawan A di blouse, ini ya karyawan A. Karyawan B di jas. Karyawan C di rok. Karyawan D di celana, daminya di kemeja. Oke, jika ini di total ketemu 169. Jadi untuk total keuntungan biaya maksimal yang diperoleh sebesar 169. Oke, lanjut. Kita akan membahas nomor 4, yaitu soal penugasan minimasi dari sebuah perusahaan. Langkah pertama, lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. Ya, dapat kita lihat dari kolom A atau baris A, nilai terendahnya yaitu 15. Begitu selanjutnya dengan B, nilai terendahnya 13. Begitu juga dengan kolom C, nilai terendahnya yaitu 13. Berikutnya kolom D, yaitu nilai terendahnya 16. Dari nilai minimum ini tadi dapat kita kurangi dari jumlah tabel di sini ya. Ini 20 dikurangi 15, nanti hasilnya jadi 5. Begitupun seterusnya. 22 dikurangi 15 yaitu 7. 18 dikurangi 15 yaitu 3. Sedangkan 15 dikurangi 15 yaitu 0. Begitu juga untuk kolom yang B, C, dan D. Dari jumlah ini semua ini dikurangi nilai terkecil untuk mendapatkan langkah pertama. Lanjut untuk langkah kedua, yaitu lakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu kolom dari semua nilai pada kolom tersebut. Setelah kita tadi mengurangi kolom
ini dari jumlah minimum, kita akan mengurangi kolom ini dengan nilai terkecilnya ya. Nanti akan dapat nilai seperti ini. Kolom pertama yaitu mesin 1 ya, nilai terendahnya yaitu 0. Kolom 2 nilai terendahnya 1. Sedangkan kolom 3 nilai terendahnya 0. Yang mesin keempat ini nilai terendahnya yaitu 0. Bahwa setiap kolom ini nanti dikurangi 0 akan menjadi seperti ini ya. 6 kurangi 0 kita mendapat 6 ya. 1 kurangi 0 kita dapat 1. Begitu juga ini ya. Sedangkan ini tadi kan 1 kurangi 1 sama dengan 0. 6 kurangi 1 sama dengan 5. 10 kurangi 1 sama dengan 9. Begitu juga 7 dikurangi 1 kita mendapat hasil 6. Begitu pula kolom yang mesin pertama ini. Dari langkah kedua nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Lanjut untuk langkah ketiga, kita lihat di tabel ini ya, ada angka 0, 2, kita tarik garis ya, seret. Terus di mesin 4 juga kita tarik garis, set. Ini yang C juga ada 0, kita tarik garis. Itu pula yang D, kita tarik garis. Setelah kita menarik garis ini ya, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu jika diperlukan garis lebih sedikit dari N, maka semua nilai lain yang tidak tercoret dikurangkan dengan nilai terendah dari nilai-nilai yang tidak tercoret tersebut. Kemudian nilai terendah ditambah pada sel-sel di mana dua garis berpotongan, sedangkan nilai yang berpotongan tetap, dan ulangi langkah 3. Cari baris yang tidak tertutup oleh garis vertikal dan horizontal, yaitu nilai ini. Nah, dari nilai ini dapat kita ambil nilai terkecilnya, yaitu 3. Nah, dari nilai 3 ini, dari baris yang tidak tertutup, maka nilai yang tidak tertutup oleh garis horizontal dan vertikal bisa kita kurangi dengan nilai terkecil ini. Sedangkan garis yang terkena coretan garis horizontal ataupun vertikal ya, ini nilainya kita biarkan tetap sama, tetapi di setiap siku-siku ini ya, di antara garis horizontal dan vertikal ini nanti kita tambahkan dengan nilai terkecil. Beda dengan yang garis di luar ini ya. Garis di luar ini nanti kita kurangi angka-angkanya dengan nilai terkecil, sedangkan yang kena garis ini nilainya kita biarkan saja, tetapi yang ada sudut siku-sikunya ya, antara perpecahan atau pertemuan garis horizontal dan vertikal ini nanti kita tambahkan dengan nilai terkecil ini tadi ya. Ya, dari tabel ini nanti kita akan menjumpai hasilnya akan seperti ini ya. Ya, di sini dapat kita tarik kesimpulan untuk pekerja A ya, itu mendapatkan ini yang 0 ya, mesin 3 dan 4. Sedangkan yang B yang paling sedikit jumlahnya itu 0 di angka 4 di mesin 4 atau tabel 4 ya, 4. Sedangkan yang C nomor 1 mesin 1 dan mesin 3, 1 mesin 3. Sedangkan yang D mesin 1 dan mesin 2, mesin 1 dan mesin 2. Nah,
ini kan ada yang sama atau dua ya. Ini kita hilangkan satu. Kenapa? Setiap pekerja hanya mendapatkan satu giliran ya, atau satu tugas. Ya ini untuk yang A kita coret yang 4. Kenapa? Karena 4-nya ini sudah diambil oleh yang B ya. 4 kita coret. 3 sudah ada, yang C tidak bisa menggunakan yang 3, maka kita coret. Yang D kita coret yang 1 karena sudah dipakai oleh C ya, atau sudah mendapat jatah pekerja C ya. Jadi pekerja A mendapat mesin 3, sedangkan yang B mesin 4, C mesin 1, dan D mesin 6, mesin 2 larat-larat. Bisa kita lihat ini hasilnya, tabel jadwal penugasan. Pekerja A mendapat mesin 3 ya, mesin ketiga, dapat biaya 18. Ini diambil dari tabel pertama tadi ya, tempatnya di sini 18. Begitu juga untuk ini B mesin 4, kenapa bisa mendapat 13? 13-nya dapat dari sini ya, penempatan dari pemesinnya tadi ya, dapat mesin atau bagiannya tadi. Setelah itu kita jumlah ya, 18, 13, 17, hasilnya 61. Dari total semuanya itu 61.